Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soleh Soleha Al-Aziz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Ariyat, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan COVID ini segera berlalu hingga kita dapat belajar bersama di kelas ya sayang ya. Oke, hari ini kita masuk subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, materinya apa aja sih? Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'u du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menuliskan informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca secara lisan, menuliskan contoh sikap bersatu dalam keragaman, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu menuliskan contoh sikap bersatu dalam keragaman. Coba kalian buka buku kalian, halaman 81 ya. Di sini ada gambar bencana ya, banjir dan longsor. Kira-kira apa sih penyebab bencana pada gambar tersebut? Apa sih penyebab banjir? Apa sih penyebab longsor gitu ya? Kalian bisa amati ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Nina sedang menonton televisi. Ia melihat tayangan berita bencana tanah longsor yang terjadi di suatu daerah. Bencana tersebut terjadi karena hujan terjadi terus-menerus. Beberapa organisasi kemanusiaan menyalurkan sumbangan kepada korban bencana. Nina berdoa agar korban bencana alam cepat mendapat bantuan. Ia juga ingin menyumbangkan sebagian uang tabungannya. Membantu orang yang terkena musibah adalah salah satu contoh sikap bersatu. Bagaimana dengan kamu? Apa yang akan kamu lakukan untuk membantu orang yang terkena musibah? Nah, ayo diskusikan dengan orang tuamu, bisa gitu ya. Jadi ketika saat ini kita tuh sedang mengalami beberapa bencana ya di Indonesia. Ada pesawat jatuh, ada longsor, ada banjir. Nah, bagaimana sih sikap kita ketika kita melihat bencana ada di negara kita gitu ya. Saudara-saudara kita yang mengalami bencana itu keadaannya cukup menyedihkan ya, karena harus tinggal di tempat pengungsian, makan dan pakaian seadanya gitu ya. Bagaimana sikap kita ketika kita melihat keluarga kita terkena bencana seperti itu? Nah, salah satu contoh sikap bersatu yaitu dengan apa? Dengan kita membantu orang yang terkena musibah. Contohnya seperti apa? Contohnya kalian bisa sumbangkan baju kalian ya yang sudah
tidak terpakai tapi masih layak pakai, atau bisa berdonasi dengan uang kalian gitu ya. Bisa apapun lah ya yang bisa kalian lakukan untuk membantu keluarga kita yang terkena bencana. Atau juga tidak hanya secara material aja gitu ya. Bisa juga kita mendoakan bersama-sama agar bencana ini cepat berlalu ya, dan yang terkena musibah bisa bisa balik kembali gitu ya ke tempatnya, balik kembali ke rumahnya, bisa beraktivitas seperti semula lagi. Nah, tadi kan kita materinya apa? Tadi kita itu materinya adalah menuliskan informasi secara lisan, menyampaikan informasi secara lisan. Misalnya kayak kemarin kalian sudah juga buat peta pikiran ya. Peta pikiran itu cara menyampaikan informasi secara tulisan. Nah, kalian bisa secara lisannya bagaimana? Setelah kalian buat peta pikiran, kalian sampaikan informasi tersebut. Nah, selanjutnya menuliskan contoh sikap bersatu dalam keragaman. Nah, coba buka buku kalian halaman 88. Nina belajar bersama Lani. Nina dan Lani saling membantu jika ada yang kesulitan. Nina dan Lani selalu bersikap rukun. Mereka tidak bertengkar meskipun berbeda pendapat. Sikap Nina dan Lani menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Kegiatan apa saja yang biasanya kamu lakukan bersama temanmu? Bagaimana caramu menerapkan sikap bersatu saat melakukan kegiatan tersebut? Nah, tadi kan kalau kita membantu orang yang terkena musibah merupakan salah satu contoh sikap bersatu. Dan ini juga salah satu contoh sikap bersatu, yaitu apa? Saling menghargai ketika kita berbeda pendapat dengan teman kita ya. Ketika kita berdiskusi atau bermain bersama, tapi kita memiliki pendapat yang berbeda, teman kita punya pendapat A, kita B. Nah, kita harus saling menghargai satu sama lain. Itu adalah salah satu contoh sikap bersatu dalam keragaman. Nah, kalau kita tidak saling menerima dan menghargai pendapat satu sama lain, maka kita pastinya akan akan saling berdebat, akan saling bertengkar gitu ya. Nah, ketika kita saling menghargai pendapat satu sama lain, maka terjalinlah hubungan yang baik gitu ya. Ada istilah bersatu, kita bersatu ketika kita berbeda pendapat, kita saling menghargai, maka kita akan bersatu dalam keragaman. Oke, sekarang masuk ya. Menuliskan informasi dari gambar tentang pengaruh perubahan cuaca. Kalau kemarin tentang bencana. Kalian sampaikan informasi melalui tulisan, yaitu peta pikiran. Nah, kalau ini tentang perubahan cuaca. Coba dibuka bukunya halaman 82. Terjadinya bencana tanah longsor merupakan salah satu contoh akibat cuaca yang buruk. Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang turun terus-menerus. Nah, apalagi dampak cuaca bagi kehidupan manusia? Coba ya kita baca. Pengaruh cuaca dalam transportasi. Pada cuaca hujan, biasanya kita akan lebih memilih untuk tinggal di dalam ruangan. Jika harus berpergian, kita akan lebih memilih menggunakan alat transportasi seperti mobil dan bis. Dengan demikian, kita akan terlindung dari hujan. Ketika hujan, jalanan menjadi lebih licin. Hujan juga membuat kita tidak dapat melihat dengan jelas. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati ketika berkendara. Aktivitas penerbangan juga sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Misalnya, ketika hujan turun, jarak pandang akan berkurang. Akibatnya, pilot akan kesulitan mengarahkan pesawat. Adanya awan badai juga dapat membahayakan penerbangan. Di dalam awan badai terdapat arus udara naik dan turun yang dapat mengempaskan pesawat. Hal tersebut tentu sangat berbahaya bagi keselamatan pesawat terbang.
Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui keadaan cuaca sebelum melakukan penerbangan. Cuaca yang buruk dapat membahayakan penerbangan. Transportasi laut juga tak lepas dari pengaruh cuaca. Pada cuaca badai, angin akan bertiup kencang. Angin kencang menyebabkan gelombang tinggi air laut. Gelombang yang tinggi dapat menenggelamkan kapal. Hal tersebut tentu sangat membahayakan. Oke, untuk memahami suatu bacaan kita harus mengetahui setiap kata yang ada di dalam teks. Contohnya, kemarin kita sudah membahas ya sayang ya. Ketika kita membaca sebuah teks, kita temukan kata baru, maka kita catat terlebih dahulu. Kira-kira apa sih artinya gitu ya, agar kita dapat memahami teks tersebut dengan baik. Kita cari dulu artinya nih apa di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, kalau di sini sudah ada contohnya. Ya, contohnya transportasi. Apa sih artinya? Artinya adalah hal yang berkaitan dengan berpindah tempat. Yang kedua apa? Pandang. Pandang itu apa artinya? Penglihatan. Seperti itu. Jadi, kalau kita membaca teks untuk memahaminya dengan baik, kita baca dengan seksama. Ketika kita menemukan kata baru, kalian catat di buku tulis kalian. Lalu setelah itu kalian cari di Kamus Bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Nah, setelah kalian baca teks dengan seksama, ini kan tadi tentang cara menyampaikan informasi secara lisan ya. Nah, setelah kalian baca teks dengan seksama, pahami dengan baik, lalu sampaikan informasi yang kalian dapatkan dari apa yang kalian baca secara lisan ya. Disampaikan di depan kelas gitu ya, di depan teman-teman kalian, atau disampaikan kepada orang tua kalian. Oke. Dibukalah selanjutnya 86. Halaman 86. Oke. Cuaca dapat berubah setiap saat. Perubahan cuaca mempengaruhi kehidupan manusia. Apa saja pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia? Coba kita perhatikan, ada dua gambar ya, gambar A dan gambar B. Ketika di gambar A ini, ketika cuacanya cerah ya, kita bisa main layangan, bermain bersama teman-teman, beli es krim ya. Terus bisa menikmati indahnya pemandangan seperti itu ya. Sedangkan di gambar B itu ketika hujan kita tidak bisa bermain bersama teman-teman. Kenapa? Karena ketika hujan kan pasti jalan tuh terasa licin ya, lebih licin gitu ya, licin jalannya ya. Terus juga ngerinya kita demam kalau main hujan. Jadi terbataslah waktu kita bermain ketika hujan ya. Waktu bermain di luar ketika hujan. Tapi ketika cuaca cerah itu adalah waktu yang sangat indah gitu ya, ketika main di luar, atau pagi atau sore hari ketika cerah itu kita sejuk udaranya gitu ya. Kita bisa bermain bersama teman-teman ya. Tapi ketika hujan tidak bisa kita lakukan. Biasanya sama Bunda juga tidak boleh ya keluar ketika hujan. Mainnya di rumah saja ya kalau hujan, biasanya seperti itu. Nah, informasi apakah yang kamu peroleh setelah mengamati kedua gambar tersebut? Nah, ini bisa kalian amati. Gambar A, apa dibandingkan gitu ya. Mula-mula amatilah suasana pada gambar. Setelah itu amati kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang di gambar. Kamu juga dapat mengamati pakaian yang dikenakan oleh orang dalam gambar. Kalau yang A itu kan pakai baju biasa ya. Sedangkan kalau yang B itu harus pakai jas hujan, pakai payung gitu. Hasil pengamatannya contohnya di sini ada ya. Cuaca di taman sangat cerah kalau yang A ya. Matahari bersinar dengan terang. Anak-anak bermain di taman pada cuaca cerah. Ada anak yang bermain layang-layang, ada anak yang bermain gelembung sabun. Ada anak pada cuaca cerah makan es krim sangat menyegarkan. Nah, informasi tersebut dapat kamu susun menjadi sebuah cerita. Jadi ketika kalian melihat gambar nih, kalian sampaikan dulu nih informasinya. Kalian amati gambarnya, apa aja sih yang ada di gambar tersebut. Kalian amati, misalnya kayak tadi, cuaca di taman sangat cerah. Terus matahari bersinar dengan terang gitu ya. Disusun, dijadiin beberapa kalimat gitu ya. Ini kan ada 5 ya, ada 6.
Nah, setelah itu kalian susun menjadi sebuah kalimat. Nah, setelah tadi mengamati gambar A, nah selanjutnya mengamati gambar B-nya. Sama seperti yang tadi ya. Oke, masuk ke materi penjumlahan pecahan. Dibuka bukunya halaman 84. Makanan apa yang biasa kamu makan pada saat udara panas? Pada cuaca cerah, kita biasanya akan memilih makanan yang dingin dan menyegarkan, misalnya es serut dan semangka. Hari ini cuaca sangat cerah. Ibu membeli buah semangka di pasar untuk dinikmati bersama. Ibu memotong semangka tersebut menjadi 16 bagian sama besar. Setelah dipotong, semangka disajikan di atas meja. Nina makan semangka sebanyak 2 bagian. Adi memakan semangka sebanyak 3 bagian. Berapa bagian semangka yang sudah dimakan? Oke, berarti seperti ini sayang. Jumlah keseluruhan itu disebut dengan penyebut, sedangkan jumlah yang dimakan atau yang gambar yang diarsir disebut dengan pembilang. Tadi Nina dan Adi memakan 2 dan 3 ya. Berarti yang diberi warna itu 2 itu yang tadi dimakan Nina, 2 kita beri warna biru. Sedangkan Adi memakan 3, makanya diberi warna itu 3. Jumlah keseluruhan kotaknya ada berapa? Ada 16 bagian. Nah, dengan melihat gambar, kita dapat memperoleh jawabannya. Bagian semangka yang sudah dimakan adalah yang diwarnai. Nah, bagian yang diwarnai sebanyak 5 dan 16 bagian. Dari 16 bagian ya, jumlah keseluruhan. Jadi semangka yang sudah dimakan sebanyak berapa? Nah, tadi 2 ditambah 3 per 16. Berarti 2 tambah 3 berapa? 5. Berarti 5 per 16 bagian. Nah, ini contoh seperti ini ya. 2 per 16 tambah 3 per 16. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. 2 tambah 3, 5. Berarti tetap ya bawahnya penyebutnya penyebutnya tetap 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas 3 tema 5 subtema 3 penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Ada 2 lingkaran yang dijumlahkan, yaitu yang pertama adalah lingkaran dengan 1 arsiran warna kuning, jadi nilainya 1/4 ditambah dengan 3 arsiran karena dipotong 4, jadi 3/4. Maka karena penyebutnya sama, jadi tinggal kita tulis 4 yang di bawah penyebut, kemudian yang pembilang tinggal kita jumlahkan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi hasil 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 4/4. Perhatikan gambar yang dilingkari. Di situ ada 8 yang diarsir, maka pecahannya adalah 8/16. Dan pada gambar yang kedua yang diarsir ada 5 dan dipotong menjadi 16, jadi pecahnya 5/16. Jika 8/16 ditambah 5/16, maka karena penyebutnya sama tinggal ditulis 16. Kemudian yang atas tinggal kita tambah 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi hasil dari pecahan tersebut adalah 13/16. Oke, alhamdulillah ya sayang ya. Materinya sudah selesai untuk hari ini. Tugasnya halaman 85. Pesan Ustazah, sholat 5 waktu, mengaji umi, menghormati orang tua, dan membantu orang tua di rumah ya. Oke, semangat belajarnya soleh-soleha al-aziz. Kurang lebihnya saja mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.